Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Nusa Tenggara Barat yang kami cintai, selamat sore, salam sehat Indonesia. Dari ruang sekretariat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami akan melaporkan update atau perkembangan terkini situasi COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini Senin 18 Mei 2020. Pada hari ini di laboratorium Rumah Sakit Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diperiksa 89 sampel dan 79 diantaranya negatif. Ada 7 sampel positif ulangan, yaitu evaluasi dari pasien yang dirawat, dan 3 pasien terkonfirmasi positif baru yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah 2 orang dan Kota Mataram 1 orang. Yang menarik dari pertambahan ini adalah ketiga pasien baru ini semuanya tidak punya riwayat berpergian ke luar daerah atau ke daerah yang terjangkit dan tidak ada riwayat kontak dengan penderita COVID-19. Artinya tidak hanya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah pun saat ini sudah memasuki era transmisi lokal. Ini menjadi catatan bagi kita semua. Dengan bertambah 3 orang kasus konfirmasi positif baru, total pasien COVID-19 sampai hari ini adalah 374 orang. Pada hari ini, tren kesembuhan yang berada di atas positif baru masih bisa kita pertahankan. Pada hari ini ada 4 pasien yang sembuh. 4 pasien ini semua berasal dari Kota Mataram. 1 anak-anak, 3 dewasa sembuh dari Kota Mataram, sehingga total pasien yang sembuh berjumlah 236 orang. Kalau kita menghitung angka kesembuhan 236 orang ini sama dengan 62% dari total seluruh pasien COVID-19 di NTB. Masih tersisa 131 orang yang berada dalam perawatan baik di rumah sakit maupun rumah sakit darurat di seluruh Nusa Tenggara Barat. Catatan lain, dari 3 pasien yang baru hari ini, 2 diantaranya adalah anak-anak. 1 orang anak berusia 7 bulan di Lombok Tengah dan 1 orang anak berusia 7 tahun di Kota Mataram. Kembali lagi kita mengingatkan para orang tua bahwa dengan total 43 anak yang dinyatakan positif di NTB, maka posisi pasien anak NTB adalah nomor 2 di seluruh Indonesia setelah Jawa Timur. Perbandingannya, Jawa Timur dengan 38 juta penduduk punya 44 pasien anak, NTB dengan 5 juta penduduk mempunyai 43 pasien anak. Tolong Bapak, Ibu, keluarga tercinta, jagalah anak-anak kita untuk tidak tertular dan menjadi penderita COVID-19. Pada hari ini, kerja keras dari seluruh petugas kesehatan di Nusa Tenggara Barat menghasilkan 492 orang OTG, orang tanpa gejala, yaitu orang yang
berkontak erat dengan pasien konfirmasi positif dari 10 kabupaten kota. Artinya teman-teman dinas kesehatan dengan dibantu teman-teman lintas sektoral berusaha melacak siapa saja yang berkontak dengan pasien-pasien positif dan melakukan tes, baik itu rapid test maupun swab kepada mereka. Dengan tambahan 492 orang OTG, saat ini ada 2019 orang OTG yang masih dalam pemantauan dan pengawasan dan menunggu hasil akhir dari tes yang mereka kerjakan. Inilah sumber pasien-pasien positif di Nusa Tenggara Barat. Adapun pasien PDP, saat ini tercatat total 885 orang. 392 orang masih dirawat dan diawasi di karantina terpadu. Sementara 493 orang sudah lepas dari pengawasan. Bapak Ibu, ada tren bahwa pasien PDP yang menjadi positif sekarang lebih rendah dibandingkan dengan pasien OTG yang menjadi konfirmasi positif. Catatan kami, 76% pasien COVID-19 di NTB tanpa gejala. Itulah sebabnya himbauan untuk tidak beraktivitas di luar dan menjaga jarak serta memakai masker kita tetap kumandangkan. Karena orang tanpa gejala sama dengan kita, tanpa kita sadari adalah penyandang COVID-19 yang akan menjadi sumber penularan bagi kita ataupun keluarga dan anak-anak kita. Untuk orang dalam pemantauan sampai hari ini tercatat 5.362 orang dan yang masih dipantau adalah 261 orang dan yang sudah lepas dari pemantauan adalah 5.101 orang. Ke depan ada 4.200 orang pekerja migran Indonesia yang secara bertahap akan pulang ke Nusa Tenggara Barat. Mereka berasal dari berbagai negara dan berpotensi juga menjadi sumber penularan. Karena itu, protokol COVID yang ketat dilakukan kepada para pekerja migran. Walaupun mereka sudah membawa sertifikat kesehatan dari negara asal, pada saat mereka berada di pintu masuk seperti Soekarno-Hatta ataupun Batam atau Bali, tetap dilakukan pemeriksaan rapid test ulangan. Kalau mereka negatif atau non-reaktif, mereka bisa meneruskan perjalanan ke Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat, baik di pelabuhan maupun di bandara, mereka akan diserah terimakan kepada para penjemput yang berasal dari kabupaten kota. Apabila mereka dilihat kurang sehat dan dilakukan rapid test ulang di bandara ataupun di pelabuhan dinyatakan reaktif, mereka tidak dibenarkan kembali ke rumah, langsung masuk ke karantina terpadu. Dari sejumlah pekerja migran Indonesia yang sudah pulang sepanjang bulan Mei ini, kita sudah menemukan 2 kasus reaktif. Dan sekarang mereka menjadi OTG yang sedang dirawat di pusat karantina terpadu. Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang tercinta, menjelang Hari Raya Idul Fitri, marilah kita tetap istiqomah untuk menjalankan protokol COVID-19 untuk keselamatan kita, keluarga kita, dan masyarakat lingkungan kita. Ingat, tetaplah pakai masker.
cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir selama 20-40 detik, jaga jarak antara 1-2 meter apabila berada di suatu ruangan bersama dengan orang-orang lain, dan tetaplah di rumah apabila tidak ada hal yang mendesak yang harus Bapak Ibu kerjakan. Mungkin ada momen Idul Fitri atau Lebaran yang mungkin terlewatkan. Tetapi mari kita ingat bersama, Lebaran atau Idul Fitri insya Allah berlangsung 1 tahun sekali. Tetapi pandemi COVID hanya terjadi 100 tahun sekali. Mari segera kita akhiri bersama pandemi ini dengan disiplin melaksanakan protokol COVID-19. Terima kasih untuk semua partisipasi warga Nusa Tenggara Barat yang telah patuh untuk tetap di rumah saja, yang telah patuh menjalankan protokol COVID-19. Semoga kepatuhan Bapak Ibu dapat mempercepat berakhirnya pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Tetap semangat, selamat berbuka puasa, salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.